Halo, perkenalkan saya Maria Magdalena Natalia. Di sini saya sebagai auditor internal. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syahla Nursanti. Di sini saya berperan sebagai kepala gudang atau head office. Halo, perkenalkan saya Dewi Talia Gunawan. Saya di sini berperan sebagai admin. Halo, selamat sore. Nama saya Syawali Amanda. Saya di sini berperan sebagai staff purchasing. Halo, nama saya Muhammad Bayu Aji Saigi. Di sini saya menjadi 3 peran. Yang pertama kepala audit, yang kedua manajer, sama yang ketiga supir perusahaan. Selamat pagi Maria. Di sini saya mau memberikan tugas kepada Anda. Baik, Pak. Dan tolong kamu bantu proses auditing persediaan barang di gudang ya. Baik, Pak. Dan untuk pelaksanaannya besok, dan ini surat perintahnya. Baik, Pak. Saya cek dan saya lihat dulu ya, Pak. Oke. Selamat siang para rekan semuanya. Selamat siang. Saya Maria, selaku auditor internal dari perusahaan ini. Terima kasih sebelumnya karena sudah hadir dalam pertemuan hari ini sesuai dengan kesepakatan kita dari program pelaksanaan rencana audit internal. Maksud dari tujuan saya sampaikan ini adalah audit internal ini bukanlah bagian dari asesmen ataupun penilaian, melainkan ini adalah dalam rangka melakukan pencocokan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam antara pelaksanaan dari suatu program kantor ataupun persyaratan kita yang harus kita sepakati bersama-sama untuk mencari peluang perbaikan serta peluang untuk peningkatan bagi perusahaan. Dalam melaksanakannya, kita memiliki tujuan bersama yang harus kita sepakati sebelumnya. Yang pertama, melihat ketidaksesuaian dan kesesuaian antara persediaan barang. Lalu, semoga kita juga bisa sama-sama untuk menentukan bila adanya ketidaksesuaian ini harus diperbaiki serta juga meningkatkan efektivitas untuk perusahaan. Audit ini juga bertujuan untuk memastikan sistem manajemen persediaan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, juga gunanya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan menemukan area yang perlu perbaikan. Bapak dan Ibu, untuk pelaksanaan audit ini akan kita selenggarakan kurang lebih selama 1-3 hari ke depan, mulai dari Senin sampai hari Rabu. Mudah-mudahan pemeriksaan ini bisa efektif. Dan kami mohon dengan sangat untuk Bapak Ibu keterbukaan atas informasinya agar bila kita menemukan temuan bisa membantu untuk mencari ruang-ruang perbaikannya juga. Dan audit ini juga mencakup pemeriksaan dokumen, prosedur operasional, kepatuhan terhadap kebijakan, dan evaluasi sistem perlu diingatkan juga. Tujuan audit ini juga bukan untuk mencari kesalahan, melainkan juga untuk memperbaiki proses kerja dan meningkatkan kerja perusahaan, sehingga kami harap semua pihak dapat bekerja sama dalam tim auditor ini. Dan kami memberikan informasi yang dibutuhkan secara transparan, seperti jadwal audit ini, dan akan dilaksanakan 3 hari. Itu melingkupi juga audit-auditnya seperti kami head office, administrasi, purchasing, supir, dan supir perusahaan. Baik, untuk bagian administrasi dan juga purchasing, saya minta waktunya sebentar untuk memberikan dokumen yang akan saya periksa mulai hari ini. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Baik, untuk kegiatan audit kita hari ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini sih cukup, Bu, untuk hari ini. Kita lanjut besok pagi sesuai schedule yang memang sudah kita buat. Mungkin cukup ya, Bu ya? Oke, ya betul. Besok kita lanjut di jam yang sama mulai jam 9 pagi ya. Sekali lagi terima kasih untuk rekan semuanya atas kerjasamanya, dan juga saya minta maaf apabila tadi ada salah kata dan juga perbuatan saya yang mungkin tidak disengaja menyakiti kalian. Selamat sore. Sore, Bu.
Selamat siang semuanya. Berdasarkan dari hasil audit kemarin yang sudah saya terima datanya yang diberikan oleh Divisi Administrasi dan Purchasing, di sini menemukan adanya ketidaksesuaian antara kuantiti barang yang harusnya diterima saat dibeli. Berikut juga data yang tadi sudah saya temui rekapannya itu. Di sini ternyata ada peristiwa di mana barang masuk dengan sesuai laporannya tetapi fisiknya tidak sesuai. Maka dari itu nanti setelah rapat ini selesai saya akan membahas rekap pertemuan ini dengan pihak terkait yaitu Pak Supir dan juga Head Office. Di sini saya akan memberikan seputar pertanyaan kepada seluruh karyawan yang hadir di sini meliputi kepala gudang atau head office, purchasing dan juga administrasi untuk menjawab pertanyaan ICQ yang sudah saya buatkan. Baik, saya mulai dari pertanyaan 1, apakah ada tim yang bertanggung jawab dalam proses penerimaan barang yang masuk ke gudang? Ada, tetapi hanya supir yang membawa muatan, kepala gudang dan juga bagian admin biasa, bukan ke purchasing. Oke, baik. Lalu pertanyaan kedua, apakah ada prosedur maupun SOP untuk pencatatan dan pelaporan barang yang sudah masuk ke gudang? Ada, tetapi karena tidak melalui tim khusus yang formal, sehingga tidak berjalan sesuai dengan prosedurnya. Baik. Lalu apakah adanya report ataupun konfirmasi atas sampainya stok barang saat masuk ke gudang? Adanya report atau konfirmasi kalau barang masuk ke gudang, tetapi hanya secara lisan dari saya ke bagian admin gudang. Oke, baik. Lalu apakah ada double check atas barang yang masuk? Tidak adanya pengecekan ulang oleh tim purchasing maupun tim gudang pada saat setelah penerimaan barang masuk, karena saat barang datang langsung dibongkar tanpa melakukan pengecekan lagi. Oke, baik. Lalu apakah terdapat surat konfirmasi atas barang diterima? Tidak ada konfirmasi berbentuk surat, melainkan hanya secara lisan dari saya ke admin gudang. Oke. Lalu apakah ada prosedur maupun SOP untuk pencatatan dan pelaporan barang yang masuk dari gudang untuk divisi purchasing? Pada dasarnya tidak ada, karena memang purchasing sendiri itu kita hanya berada di office, dan untuk pengecekan barang secara fisik di saat baru sampai itu kita pure mengalokasikan kepada tim gudang saja. Oke. Lalu apakah adanya pengecekan secara fisik secara langsung oleh tim purchasing? Pada dasarnya nggak ada ya, karena kita juga tidak mengetahui atas hasil dari barang saat sampai berapa jumlah dan kondisinya seperti apa. Oke, baik. Lalu apakah ada barang yang tidak dicatat dan dilaporkan kepada kepala gudang? Iya, menurut kepala gudang yang mengawasi pembongkaran muatan barang dagang, terdapat 100 pieces barang yang tidak ada saat sampai ke gudang. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir, apakah barang yang dilaporkan tidak ada itu memang tidak ada di gudang kantor? Iya, setiap persediaan barang sesuai dengan bukti keluar yang terlampir membuat terlihat seperti barang kosong atau tidak ada sisa. Baik, untuk rapat hari ini saya tutup dulu, nanti dilanjutkan di sore. Baik, Pak Bayu, terima kasih tadi sudah berbincang dengan saya untuk ngobrol-ngobrol sedikit dari hasil CCTV yang tadi kita juga sudah bicarakan. Saya mengundang Bapak besok untuk hadir di rapat audit hari ketiga jam 1 di ruang rapat seperti biasa ya Pak ya, mohon untuk kehadirannya. Ya baik Bu, besok saya akan hadir. Selamat sore, sebelumnya kami sudah menemukan bukti jelas bahwa adanya kecurangan dari persediaan barang kita, di mana akan kita bahas di hari ketiga aja atau besok hari. Jadi dimohon untuk semuanya hadir dan agar kita bisa memperbaiki dan melakukan evaluasi. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi semuanya yang sudah hadir pada hari ketiga ini. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya.
Oke, baik. Di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk melengkapi rekap temuan yang sudah kita bahas tadi. Baik, sebelumnya Bu Syala, mohon maaf kenapa bisa melakukan ini, Bu? Melakukan apa ya? Melakukan pencurangan dalam persediaan barang yang tidak ada tapi di buktinya ada. Kecurangan seperti apa ya? Oke, untuk berikut buktinya saya sudah lampirkan di sini. Lalu juga ada rekaman CCTV untuk proses buktinya seperti ini. Di sini terlampir bahwa terbukti pihak supir melakukan kecurangan barang yang ada di gudang. Enggak kok. Barang memang kurang pada saat datang. Oke, tapi untuk sesuai dengan rekaman yang tadi sudah saya tunjukkan dan juga untuk bukti barang masuk ke dalam gudang sesuai, Bu. Jadi terlihat jelas memang 100 piecesnya sesuai dengan yang terlampir terlihat tidak ada. Coba boleh ditanyakan ke supir karena saya nggak ngerasa melakukan kecurangan itu ya. Kok bisa ya saya di sini yang jadi tertuduh? Ya, karena di sini memang yang bersangkutan adalah bagian head office dan juga supirnya gitu. Karena di sini tim purchasing dan juga administrasi atas tidak terjun langsung sehingga memang tidak adanya pengawasan, sehingga memang kita hanya mengandalkan dari kamera pengawasan yang menyorot dan dilampirkan betul adanya terjadi kecurangan. Coba saya lihat bukti CCTV-nya. Boleh. Karena sudah ada bukti jelas, baik, saya mengakui kesalahan saya. Saya melakukan ini karena adanya kesempatan. Juga pada saat itu saya ada kesulitan di bagian ekonomi. Itu alasan saya melakukan itu. Baik, terima kasih untuk kejujuran Bu Syala. Lalu untuk Pak Bayu sendiri, mengapa bisa ikut bersekongkol dengan Bu Syala dan menyetujui ikutan dan ajakannya Bu Syala? Karena saya melakukan ini, terus beliau juga seorang kepala gudang ya, yang mana mungkin saya bisa tolak. Dan memang pada saat itu saya juga lagi butuh uang. Oke, baik. Terima kasih untuk kejujurannya. Berarti saya juga sudah tahu penjelasan dari Bu Syala dan juga Pak Bayu sebagai pihak yang bersangkutan. Saya simpulkan bahwa betul berarti terjadi kecurangan dalam persediaan barang dagang ini, sehingga akan saya tampilkan dan juga tuliskan di rekap temuan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya mengucapkan maaf juga sebelumnya jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Iya, Sama-sama. Oke, selamat siang semuanya. Tanpa berlama-lama, seperti yang tadi sudah saya bicarakan dan infokan bahwa jam 1 kita kembali mengumpul beserta tim yang lain. Di sini saya ingin menjelaskan bahwa saya sudah menemukan apa yang harus diperbaiki dari perusahaan kita, dan juga saya akan memberikan informasi dan juga konfirmasi atas saran dan rekomendasi dari saya untuk temuan-temuan ini. Baik, untuk saran dan rekomendasi dari saya itu, 1, lakukanlah pengecekan fisik pada saat diterimanya barang pada atas pembelian ataupun pengeluaran dari tim gudang dan juga purchasing khususnya. Lalu nomor 2, melakukanlah evaluasi apakah prosedur proses penerimaan barang masuk sudah sesuai dengan SOP-nya atau belum. Lalu yang ketiga, lakukanlah perhitungan ulang, pengecekan fisik, juga evaluasi mengenai surat barang diterima tersebut apakah sudah sesuai dengan kondisi aset dan juga pencatatannya nanti. Lalu yang keempat, membentuk tim pengawas ataupun tim kontrol gudang yang akan bertugas untuk mengawasi proses masuk dan keluarnya barang di gudang. Lalu yang terakhir, memperbarui SOP kantor, meliputi sanksi dan juga peraturan-peraturan proses yang lengkap agar karyawan dan juga staf bisa lebih disiplin. Baik, saya kira cukup untuk saran dan rekomendasinya saya sampaikan. Rapat dan proses pengauditan ini saya tutup. Terima kasih atas kerjasamanya.
dengan